kita akan membahas Aokiji dan Brook. Mereka berdua disinyalir memiliki hubungan yang sangat erat dalam dunia One Piece ini. Banyak sekali yang belum paham dan jelas mengenai asal-usul yang dimiliki oleh Brook dan bagaimana dia berhubungan langsung dengan Aokiji. Dahulu dari masa lalu yang dimiliki oleh masing-masing karakter ini sebelum kita masuk ke dalam hubungan yang erat dari mereka berdua. Kita mulai dari masa lalu yang dimiliki oleh Brook. Sebelum Brook bergabung dengan bajak laut Rumbar, dia adalah pemimpin pertempuran di kerajaan tertentu, di mana dia belajar anggar di sana juga bermain anggar ini diberikan kepadanya oleh kru sebelumnya. Sebelum ia bergabung dengan bajak laut Rumbar, setelah itu kemudian 52 tahun yang lalu Brook adalah bagian dari kru bajak laut Yurki yaitu bajak laut Rumbar. Saat Brook dan bajak laut Rumbar ini melakukan perjalanan melintas Greenland, mereka mengalami semua tantangan yang ada di laut itu, meskipun kesulitan mereka hanya bernyanyi bersama sambil terus berlayar, namun bencana menimpa kru suatu hari. Kapten bajak laut Rumbar, Yurki, dan beberapa lainnya telah terkena penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan turun di hutan. Untuk menjaga agar penyakit tidak menyebar ke kru lainnya dan tidak terinfeksi, Yurki ini pun memutuskan untuk membawa dirinya yang terinfeksi di kapal pertama bajak laut Rumbar dan mencoba melarikan diri dari Greenland dengan melewati Campbell. Kemudian kita beralih ke masa lalu yang dimiliki oleh Aokiji. Pada usia 19 tahun kemudian terdaftar di marinir dan berada di bawah penguasaan instruktur Zipper. Kuzan termasuk di antara pasukan marinir yang hadir selama insiden di Ohara yang mendorong marinir untuk memberikan hadiah kepada Nico Robin. Pada saat itu wakil Laksamana Kuzan ini tampaknya bertanggung jawab atas penyebaran Sipin 9 untuk pengejaran para arkeolog tanda petik penjahat Ohara. Dia adalah salah satu dari 5 wakil Laksamana yang ambil bagian dari booster call di Ohara. Selama serangan itu menghancurkan armada sipil yang diperintahkan langsung oleh Laksamana Sakazuki. Sekarang sudah kita ketahui masa lalu dari kedua orang ini. Jadi sekarang kita akan menjabarkan posisi bagaimana hubungan antara Aokiji dan juga Brook ini di masa lampau. Struktur wajah dan tubuh yang sangat mirip ini menjadi kode awal kita bahwa Aokiji dan juga Brook memang memiliki hubungan erat. Untuk memperkuat teori ini juga saya akan berikan foto masa kecil dari mereka yang langsung dibuat oleh Oda Sensei dalam kolom SBS. Bagaimana betapa miripnya bukan mereka berdua dari segi penampilan waktu mereka masih kecil. Mereka berdua memakai kacamata yang nyaris mirip yang lebih menarik lagi. Kujan ini tidak membawa janda, alias minum-minuman amer sampai dia diajari oleh manusia laknat Zipper. Namun di foto masa kecilnya dia terlihat memegang botol sake. Tas yang menyiratkan dia sedang dalam perjalanan ini mungkin ada hubungannya untuk referensi lagu dari Brook yang sering dinyanyikan di kapal lembar Pirates, yaitu Bings no Sake. Kemudian ada juga payung dengan warna bagian bengkok dan tubuh ramping yang mengingatkan kita pada tongkat Brook. Terlebih dengan kekuatan yang dimiliki oleh Aokiji yang bertipe S, makin menunjukkan bahwa Brook ini juga mempunyai elemen yang sama pada pedangnya yaitu Soul Solid yang berelemen S. Sampai sekarang kita lanjut dengan permainan angka. Di umur yang dimiliki oleh Brook ini dalam perhitungan umur ini juga bisa menentukan bagaimana seseorang bisa terkait dengan orang yang lainnya hanya dengan menghitung umur mereka pada saat mereka lahir dan menjadi dewasa. Kalian harus mendengarkan ini secara pelan-pelan ya agar tidak bingung karena pembahasannya akan sedikit rumit seperti kisah cinta kalian. Brook menjadi ayah Kuzan saat Brook berusia 90 tahun. Garp 78 tahun, Roger meninggal pada usia 53 tahun, di mana itu 24 tahun yang lalu. Dan Kujan berumur 49 tahun. Brook bergabung dengan bajak laut Rumbar 52 tahun yang lalu dalam usia 38 dan menjadi ayah Kujan. Itu berarti Kujan dikandung ketika Brook berusia 41 tahun. Yang berarti bajak laut Rumbar seharusnya ada selama lebih dari 3 tahun baginya untuk memiliki anak sebelum kematiannya, usia di mana Brook bertemu dengan Labun tidak jelas dan tercatat di dari 50 tahun yang lalu. Tahun yang dimana bajak laut Rumbar ini berakhir tidak jelas.
Tapi itu kode sepertinya Oda yang mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya memang sudah jelas. Nah ini akibatnya tidak ada catatan umur bajak laut rumbar namun buruk mengingat Roger sebagai pemula. Di sini sekitar ada jarak 13 tahun antara Brook dan juga Roger yang berarti ketika Brook yang masih pemula itu kira-kira di usia 38 tahun. Roger saat itu berusia 25 tahun. Brook akan membutuhkan pengalaman bertahun-tahun untuk menyebut Roger yang berusia 25 tahun sebagai pemula akan butuh waktu tergantung tingkat ancaman untuk mendapatkan hadiah bounty selama Brook berlayar yaitu 37 juta bari. Ini adalah bukti catatan umur panjang bahwa bajak laut rumbar bertahan selama lebih dari 3 tahun yang diperlukan untuk lahirnya Kuzan sebelum kematian dari Brook. Di sini ada jarak 12 tahun antara Brook dan juga Garp. Yang berarti ketika Brook ini masih pemula DBS Blue, Garp sudah berusia 26 tahun seperti yang kita ketahui bukti dari Brook 33 juta bari akan digunakan di awal 40-an. Menempatkan Garp di awal 30-an pada saat Garp pasti sudah menjadi seorang kapten angkatan laut. Nah ini membuktikan Garp sangat akrab dengan bajak laut terkenal dan bounty dari Brook mungkin didapat di era itu, yang berarti Garp ini tahu siapa dia. Sebagai bukti dalam kasus Haki Kinjao dan juga Roger, Garp memiliki kecenderungan untuk mengejar bajak laut yang dia minati. Nah mengejar kapten bajak laut rumbar yang terkenal konsisten dengan cover Garp. Poinnya di sini adalah sekarang di chapter 316 atau episode 227 Kujan berkata kepada Luffy. Kakekmu sudah lama membantuku. Dalam kata-kata inilah merepresentasikan bahwa Garp atau Brook dan juga anaknya yaitu si Kuzan kecil. Ini berarti Garp memungut Aokiji ini yang bandel. Untuk menjadi marinir mungkin karena Garp memiliki minat khusus pada Kuzan. Yang ayahnya adalah seorang bajak laut terkenal, ini tidak akan menjadi satu-satunya saat Garp menyimpan rahasia putra bajak laut yaitu S. Yang dititipkan Roger kepadanya, seperti halnya S. Aokiji juga merupakan tanda petik titipan jari ayahnya. Kuzan terlihat sangat dekat dengan Garp. Pada awal-awal dia bergabung dengan marinir, dia mengidolakan Garp ini dan kemungkinan besar Garp mengadopsinya pada saat Aokiji ini masih kecil. Dan gambar masih kecilnya pesan ini menggambarkan kemiskinan sebuah tanda yang menyiratkan bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Garp telah berhasil mengubahnya menjadi seorang marinir, karena obsesi dari Garp yang kita ketahui adalah dia pernah mengajak dua bocah ingusan yaitu Luffy dan juga S untuk masuk ke dalam tubuh marinir. Namun, dia patah hati karena dia gagal dengan kedua bocah laknat itu. Bisa jadi petinggi-petinggi marinir ini tidak akan memberikan ruang kepada Kuzan untuk menjadi seorang marinir. Karena Kuzan akan ditolak bergabung dengan angkatan laut jika ketahuan ayahnya adalah seorang bajak laut. Bagaimana kalian pusingkan? Intinya adalah Aokiji dapat diadopsi oleh Garp melalui obsesi kakek tua ini yang ingin seseorang menjadi seorang marinir, jadi hanya Garp, Aokiji dan juga Brook saja yang tahu akan rahasia ini di masa lalu.